kenalin, aku Amalia Nindya. Aku habis nonton anime yang menurutku cukup unik karena temanya tentang novel Jepang. Anime ini rilis pada spring tahun 2020 dan diproduksi oleh OLM. Berjumlah 13 episode dengan durasi 24 menit kurang lebih di tiap episodenya. Genre dari anime ini action, adventure, dan fantasi. Anime ini menceritakan perjuangan para sastrawan atau para penulis untuk memperjuangkan karya-karya sastra yang berupa buku. Mereka berjuang untuk melindungi buku-buku dari serangan Noda. Noda merupakan monster yang digambarkan dengan bentuk seperti api, warnanya tuh ungu tua dan bisa berubah-ubah bentuk. Nah, para Noda ini tuh punya kepandaian untuk menganalisis para penulis-penulis dari sebuah novel atau buku, lalu menarik para penulis itu ke dalam cerita buku mereka, dan para Noda berusaha untuk mengubah alur dari cerita atau mengubah ending ceritanya agar tidak sesuai dengan buku. Nah, jadi para sastrawan itu berjuang melawan para Noda untuk menyelesaikan cerita sesuai dengan ending yang tepat. Para sastrawan ini dikumpulkan dari berbagai era, dari berbagai zaman, dalam bentuk reinkarnasi oleh alkemis. Jadi alkemis ini digambarkan dalam bentuk sesuatu yang dia itu punya kekuatan yang sangat besar dan punya bawahan seekor kucing yang jadi semacam direktur buat para sastrawan itu. ここが館長室。誰もいねえじゃん。よく来たな、太宰治。え？ここだ。猫？館長代理だよ。僕たちの上官。猫が？まずは本の浄化。 Para jiwa-jiwa reinkarnasi dari sastrawan itu dikumpulkan dalam sebuah perpustakaan besar yang udah kayak penjara karena mereka sama sekali nggak bisa keluar, bahkan nggak bisa ngelihat dunia luar sama sekali. Tokoh-tokoh yang ada di anime ini menarik banget karena semuanya adalah para sastrawan yang benar-benar ada, dan buku-buku yang diceritakan atau dimention di cerita ini juga merupakan karya asli dari para sastrawan itu. Menurutku awalnya cerita ini emang cukup membingungkan dan ada satu episode yang kayak nggak nyambung gitu sama main story-nya. Tapi waktu aku lanjutin nonton, ternyata di ending-ending itu ada sangkut pautnya sama main story di anime ini. Karakter di anime ini, para sastrawannya itu digambarkan dengan pakaian-pakaian yang klasik dan eksentrik. Jadi menarik banget, jadi mereka kayak pakai jubah, terus ya asik banget lah dilihat, kayak di tokoh-tokoh game simulasi gitu. Cerita dari novel-novel yang dimention di anime ini tuh nggak diceritain full dari awal sampai akhir tuh enggak, tapi cuman kayak inti dari ceritanya, cuman sebagian dari ceritanya doang yang ditayangin, yang diceritain di anime ini. Nah, karena hal itu, anime ini tuh bikin kita kadang agak bingung, kenapa sih? Loh, kok jadi gini? Loh, kenapa? Karena hal itu, anime ini jadi menarik para penonton untuk mencari tahu, minimal mencari tahu para sastrawan-sastrawan dan karya-karyanya. Dan juga menarik kita buat ngebaca karya-karyanya. Secara tersurat, anime ini punya pesan yang jelas banget bahwa kehadiran buku atau literatur-literatur itu sangat penting bagi peradaban manusia. Kalau sampai buku-buku itu hilang atau hancur, maka peradaban manusia itu bisa hancur. Secara tersirat, anime ini membawa penonton kepada ketertarikan terhadap karya-karya sastra, atau minimal keingintahuan lah tentang para sastrawan dan karya-karya mereka. Sekarang ini aku juga lagi berusaha buat nabung sedikit-sedikit buat mengumpulkan karya-karya sastra yang udah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Kalau misalnya udah kekumpul, aku bakalan review beberapa karya-karya yang aku temuin, yang bisa aku dapat. Karena ada beberapa yang bener-bener susah didapetin sih. Terus ini adalah satu-satunya anime yang openingnya tuh gak aku skip. Aku tonton dari awal sampai akhir. Closingnya juga gak aku skip. Karena gimana ya, ilustrasi di openingnya tuh klasik, full color, dan eye-catching banget. Terus backsoundnya juga keren banget, sangat-sangat mendukung. Terus menurutku juga anime ini tuh kayak ada historical gitu loh. Buat alur ceritanya yang tidak tertebak dan agak membingungkan, menurutku 4/5. Karena aku cukup suka cerita-cerita yang terinspirasi dari hal-hal nyata. Terus jalan ceritanya cukup unik. Buat grafisnya 3,5. Karena yang kayak udah aku bilang, warnanya tuh bagus, terus klasik. Karakternya 3,5. Karena tiap karakter punya kesan yang mendalam buat aku, dengan kemunculannya yang tidak terduga. Terus dari karakter-karakter itu aku jadi sedikit bisa sedikit mengenal para tokoh-tokoh sastrawan Jepang. Terakhir, buat endingnya 4/5. Karena agak mengejutkan buatku,
Mungkin karena aku belum pernah baca karyanya Akutagawa Ryonosuke, jadi aku cukup kaget dengan ending yang terjadi. Terus endingnya mungkin bisa dibilang bad ending kali ya, karena tokoh utamanya mati. Nonton aja. Secara keseluruhan unsur dari animenya aku kasih poin 9. Karena aku bisa dapet banyak pengetahuan tentang karya-karya sastra Jepang. Terus sisi psikologisnya juga dapat banget. Dan pesan yang ditinggalkan sama anime ini tuh jelas banget. Juga benar-benar membawa ketertarikan terhadap novel-novel Jepang. Sayangnya tuh nggak semua novel-novel Jepang karya dari para sastrawan yang ada di anime ini tuh ditranslate ke Indonesia. Jadi cukup susah untuk mendapatkannya atau bahkan nggak bisa. Aku cari di perpustakaan daerahku juga nggak ada. Padahal aku bener-bener pengen baca apa yang diceritain di anime itu. Anime ini bener-bener cocok banget ditonton kalau kalian suka hal-hal yang berbau Jepang, suka sama kebudayaan Jepang, atau kalian suka baca buku dan novel-novel. Karena kayak yang udah aku bilang bahwa semua tokoh yang ada di anime ini bener-bener penulis nyata, dan karya-karya yang ada di anime ini juga merupakan karya real dari para penulisnya. Oh ya, kalau kalian udah pernah nonton dan pengen nonton episode tertentu, atau kalian belum pernah nonton tapi pengen tahu dulu rincian tiap episodenya kayak gimana, atau kalian lagi nonton tapi lupa sampai mana, atau kalian lagi nonton tapi pengen tahu banget kelanjutan dari episode ini kayak gimana sih, intinya, kalau kalian pengen tahu list cerita dari tiap episodenya, aku bakalan kasih spoiler di blog aku. Jadi, kalian bisa langganan di blog aku atau subscribe di channel aku ini, dan follow Instagram aku di tellas.urstory. Soon, aku bakalan upload video pengenalan karakter di anime ini, juga review karya-karya yang udah aku dapetin. Makasih udah nonton, dah!